di sini pertama saya akan mengatakan bahwa motivasi itu tidak ada. Motivasi itu hanyalah sebuah omong kosong. Jadi motivasi itu juga hanya membuat kamu menunda-nunda pekerjaan yang perlu kamu lakukan sekarang. Kenapa saya berkata seperti itu? Saya tidak menyalahkan kamu, saya tidak menyalahkan motivasi. Saya hanya ingin memberikan sebuah pilihan pemikiran baru agar saat kamu memiliki sebuah masalah, kamu bisa memiliki solusi yang lebih tepat dan lebih baik untuk dilakukan. Jadi kenapa saya mengatakan bahwa motivasi itu sebenarnya tidak ada? Ada sebuah teori yang mengatakan bahwa sebenarnya manusia itu memiliki kecenderungan untuk melindungi dirinya sendiri dari sesuatu yang mereka tidak ketahui. Otak bekerja seperti itu. Ini disebut refleks. Sebagai contoh, saat kamu mata kamu akan dihantam oleh sesuatu yang kecil itu mendekat ke mata kamu, otomatis refleks mata kamu akan berkedip secara cepat untuk melindunginya agar benda yang mendekat ke arahmu itu tidak masuk ke mata kamu secara langsung. Nah, begitupun dengan teori motivasi ini. Karena otak, misalnya kamu ingin mengerjakan sesuatu yang tidak pernah kamu kerjakan. Kamu ingin pergi merantau, kamu ingin pergi ke suatu tempat yang belum pernah kamu kunjungi, dan kamu ingin melakukan sesuatu yang belum pernah kamu lakukan. Otomatis otak kamu akan mencerna situasi yang kamu hadapi ini sebagai sesuatu yang belum pernah dia lakukan. Karena memang di memori otak kamu itu kamu tidak pernah mengunjungi tempat baru ini. Otomatis otak kamu akan mencerna ini berbahaya. Jadi otak di alam bawah sadar otomatis meriset dirinya untuk merasa cemas. Kamu pasti merasa cemas. Otak kamu secara tidak langsung merasa cemas dan takut dengan situasi yang mungkin terjadi saat kamu pergi ke tempat yang baru ini. Inilah yang disebut dengan sistem refleks dari otak kamu. Karena tidak adanya memori dan pengalaman di tempat itu, otak kamu membuat kamu merasa cemas agar kamu tidak jadi membahayakan dirimu untuk ke tempat itu. Nah, inilah juga yang dikatakan bahwa motivasi itu tidak ada. Karena semua motivasi untuk melakukan sesuatu yang baru itu akan dicegat oleh refleks, oleh sistem perlindungan tubuh yang dilakukan oleh otak agar kamu tidak melakukan hal baru tersebut. Jadi apa yang terjadi saat kita benar-benar melakukan hal baru tersebut? Apa yang sebenarnya terjadi saat kita benar-benar bergerak untuk berbuat pada sesuatu yang belum pernah kita lakukan tersebut? Sebenarnya jawabannya itu sangat sederhana. Dia bukanlah sebuah motivasi, tapi dia itu adalah sebuah inspirasi. Jadi jika kamu merasa perlu untuk melakukan sesuatu dan kamu merasa termotivasi untuk melakukan sesuatu, sebenarnya kamu sedang tidak termotivasi, tapi kamu sedang teradrenalin untuk melakukan sesuatu tersebut. Kenapa seperti itu? Karena lawan dari kekebalan otak atau dari sistem perlindungan otak kepada tubuh adalah adrenalin. Adrenalin ini yang membuat kamu bergerak dari situasi yang kamu tahu bahwa situasi itu akan membahayakanmu, tapi kamu tetap ke sana. Itulah adrenalin. Kamu tahu kamu tidak akan merasa nyaman di situ, tapi kamu tetap ke sana. Kamu tahu di situ akan sangat tidak stabil situasinya karena kamu belum pernah ke sana, tapi kamu tetap memaksa untuk ke sana. Itulah adrenalin. Saat kamu merasa belum pernah merantau ke luar negeri misalnya, atau merantau ke luar daerah, kamu merasa takut, tapi besoknya kamu merasa ini jadi sebuah tantangan baru dalam hidupmu. Jadi kamu merasa oke, aku akan pergi ke sana dan aku pergi ke sana. Mempelajari sesuatu yang baru itu perlu, dan mempelajari sesuatu yang baru itu bisa dilakukan. Aku bisa seperti itu. Itu bukanlah motivasi, itu adalah adrenalin kamu yang membantah sistem perlindungan otak atau saraf kamu. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya pemikiran ini, kesadaran yang bisa didapatkan ini
nanti saat kamu memiliki situasi yang rumit sekalipun, kamu bisa memanipulasi dirimu untuk meningkatkan adrenalinmu tersebut. Saat kamu sadar kalau kamu ini merasa cemas, kamu ini sedang merasa tidak baik seperti itu, otomatis nanti kamu akan berpikir, kalau kamu sudah menggunakan metode adrenalin ini, kamu akan berpikir bahwa oke, ada yang dijaga oleh otakku, ada situasi atau perilaku yang aku lakukan yang membahayakan otak atau badanku. Otomatis otak membuat hatiku jadi cemas seperti itu. Alam bawah sadar membuatku jadi cemas. Nah, jadi apa yang perlu aku lakukan, yaitu perlu melakukan dan menemukan masalah yang muncul atau penyebab dari situasi cemas tersebut. Nah, jika situasi cemas kamu itu sudah ditemukan, misalnya kamu menemukan situasinya itu karena kamu besok akan melakukan sebuah pidato di depan umum yang belum pernah kamu lakukan, atau mungkin penyebabnya karena kamu akan pergi ke tempat yang belum pernah kamu ketemui seperti tadi, atau besok kamu akan bertemu dengan bos baru seperti itu. Nah, setelah menemukan penyebab itu, kamu bisa memanipulasi dirimu sendiri untuk berpikir bahwa ini akan menjadi sebuah tantangan. Aku paham ini penyebabnya, jadi aku perlu bersiap dengan maksimal dan aku ingin sekali mengalahkan rasa takut ini. Jadi gunakan adrenalinmu untuk menanggulangi perasaan yang kamu hadapi, sehingga kamu bisa berhasil untuk melawan apa yang kamu takutkan itu. Nah, apabila nanti hasilnya itu memang tidak sesuai dengan ekspektasi kamu atau terlalu jauh dari keinginan yang kamu harapkan, dari apa yang harusnya terjadi di situ, yang perlu kamu lakukan adalah tidak perlu memikirnya terlalu jauh. Walaupun memang alam bawah sadar pasti membuat kamu merasa kecewa, tapi kamu bisa pikirkan bahwa itu adalah pelajaran yang baik karena kamu berani untuk kesana walaupun hal itu berat pada awalnya. Oke, sekian dulu dari program diri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.